Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Syira dan NPM 308 1080 100118. Jadi di sini saya akan menjelaskan sintaks dari UAS Praktikum Data Mining dengan menggunakan metode SVM atau Support Vector Machine. Yang pertama yang dilakukan di sini adalah mengimpor semua library yang digunakan pada analisis ini, kemudian lakukan pemanggilan data, di mana data yang digunakan adalah data tentang pemacetan yang bersumber dari Kaggle dengan 2976 baris dan 9 kolom. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat tampilan dari 10 data teratas menggunakan sintaks head, kemudian juga melihat tipe data dari masing-masing variabel, kemudian akan menghapus kolom yang tidak relevan. Yaitu kolom yang dihapus di sini yaitu kolom time, date, dan day of the week. Kemudian di sini kita juga dapat melihat statistik deskriptif dengan menggunakan sintaks describe. Kemudian kita akan melakukan check missing value untuk melihat apakah terdapat data kosong dalam dataset ini atau tidak. Nah, kemudian di sini ada visualisasi di mana untuk yang pertama itu akan dilakukan visualisasi untuk distribusi kelas traffic, yang di mana untuk variable X-nya itu ada traffic situation, kemudian ada heat map, di mana di sini kita akan melihat korelasi antar variabel numerik. Nah, di sini terdapat 5 variabel numerik yaitu car count, bike count, bus count, truck count, dan total. Kemudian di sini ada pair plot, di mana gunanya untuk melihat korelasi antar variabel numerik terhadap variabel targetnya, di mana variabel numerik itu ada 5, yaitu car, bike, bus, truck, dan total, dan variabel target itu traffic situation. Kemudian ada pre-processing data. Yang pertama yang dilakukan adalah mengecek outlier dengan menggunakan visualisasi box plot. Setelah dicek, rupanya terdapat outlier pada variabel bike count. Kemudian akan dilakukan mengatasi outlier menggunakan metode IQR atau interquartile. Nah, di sini setelah diatasi outlier, kita akan melakukan pengecekan outlier lagi. Nah, rupanya pada variable bike count itu tidak lagi ada outlier, yang dimana dataset sudah bersih dari outlier dan juga missing value. Kemudian kita akan melakukan label encoding pada variabel target traffic situation, di mana untuk untuk kategori low itu dilabelkan dengan 0, normal dilabelkan dengan 1, heavy dengan 2, dan high dilabelkan dengan 3. Nah, kemudian di sini kan memisahkan fitur dan label. Fiturnya itu variabel X dengan 5 variabel numerik, dan Y itu adalah variabel traffic situation encode. Nah, kemudian akan dilakukan splitting data, yaitu X-train, X-test, Y-train, dan juga Y-test dengan test size-nya itu 0,2. Nah, dapat dilihat di sini untuk Y-train-nya itu sebesar 2.319 baris, dan untuk Y-test-nya itu 580 baris. Kemudian akan dilakukan juga standarisasi data menggunakan standar Keller. Nah, setelah dilakukan standarisasi, kita dapat melihat dari variabel X-train yang sudah distandarisasi. Kemudian di sini juga bisa melihat variabel X-test yang sudah distandarisasi. Kemudian dilakukan pembentukan model SVM, di mana untuk pembentukan model SVM yang pertama ada model SVM dengan kernel linear. Nah, untuk model SVM dengan kernel linear itu yang dilakukan pertama adalah melatih model dengan membuat model SVM dengan kernel linear, kemudian melatihnya menggunakan data latih, dan setelah model belajar pola datanya, model digunakan untuk memprediksi kelas pada data ujinya. Nah, kemudian di sini kita setelah diprediksi pada data uji, hasil prediksinya itu dapat dilihat pada tampilan YPRED ini. Ini merupakan hasil prediksi dari model dengan kernel linear. Kemudian kernel RBF juga begitu. Nah, di sini adalah hasil prediksi dari model kernel RBF, kemudian ini adalah hasil prediksi dari model kernel polinomial. Kemudian akan dilakukan evaluasi model. Nah, untuk evaluasi model kita menggunakan evaluasi confusion matrix dan classification report. Dapat dilihat di sini yang pertama untuk model linear, ini adalah classification report dari model linear yang menggunakan Y-test dan juga Y-pred. Kemudian di sini confusion matrixnya yang juga menggunakan Y-test dan Y-pred dengan labelnya itu 0, 1, 2, 3 sesuai dengan label yang sudah kita encoding tadi. Kemudian model RBF juga begitu. Selanjutnya ada model
classification report dari model polinomial dan confusion matrix dari model polinomial. Nah, kemudian di sini ada membandingkan performa. Nah, di sini setiap model dilatih menggunakan data training lalu digunakan untuk memprediksi data testing. Nah, dari hasil prediksi tersebut dihitung nilai akurasi untuk melihat performa masing-masing model. Nilai akurasi kemudian akan ditampilkan dalam tabel log sehingga hasil perbandingan ketiga model bisa dilihat di sini outputnya. Kemudian ada visualisasi perbandingan performa. Nah, visualisasi ini digunakan untuk supaya kita lebih mudah melihat model mana yang memiliki performa yang lebih bagus. Nah, dari hasil visualisasi ini ternyata model dengan kernel RBF itu memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan dua kernel lainnya, yaitu sebesar 0,94. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Syira dan NPM 2308 1080 10018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Praktikum Data Mining yang berjudul Klasifikasi Kondisi Lalu Lintas Berbasis Jumlah Kendaraan dengan SVM. Yang pertama di sini ada pendahuluan di mana kemacetan dan kepadatan lalu lintas merupakan permasalahan yang sering terjadi di berbagai kota dan membutuhkan sistem pemantauan yang lebih efektif. Nah, untuk memahami pola pergerakan kendaraan dan memprediksi kondisi lalu lintas diperlakukan analisis berbasis data. Nah, dataset dari traffic prediction dari Kaggle menyediakan informasi jumlah kendaraan per 15 menit seperti mobil, motor, bus, dan truk beserta kategori kondisi lalu lintas berupa low, normal, heavy, dan high. Nah, kemudian di sini ada deskripsi dataset. Nah, dataset yang digunakan merupakan dataset traffic prediction dataset dari Kaggle yang berisi 2.976 observasi dengan 9 variabel. Data ini merekam kondisi lalu lintas setiap 15 menit termasuk jumlah kendaraan seperti mobil, motor, bus, dan truk, serta total keseluruhan kendaraan. Kemudian ada statistik deskriptif. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa mobil memiliki jumlah terbanyak, sedangkan motor, bus, dan truk itu lebih sedikit. Nah, kemudian di sini ada visualisasi. Yang pertama itu ada distribusi kelas trafik, kemudian juga ada heat map. Nah, pada distribusi kelas trafik menunjukkan bahwa kategori normal adalah kondisi lalu lintas yang paling sering terjadi, sedangkan kategori seperti low, heavy, dan high itu muncul lebih sedikit. Untuk heat map memperlihatkan bahwa semua jenis kendaraan saling berkorelasi positif, sehingga ketika satu jenis kendaraan meningkat, jenis lainnya juga biasanya ikut meningkat. Nah, kemudian ada pair plot. Dari pair plot menunjukkan bahwa semua jenis kendaraan cenderung meningkat bersama dari kategori trafik. Terlihat berbeda berdasarkan jumlah kendaraan. Low berada di nilai rendah, normal di tengah, sedangkan heavy dan high muncul ketika jumlah semua kendaraan itu lebih tinggi. Secara keseluruhan, pair plot ini menggambarkan hubungan positif antar jenis kendaraan dan menunjukkan bahwa tingkat trafik meningkat seiring bertambahnya seluruh kendaraan. Kemudian masuk ke pre-processing data, di mana di sini yang pertama ada hapus kolom yang tidak relevan, atasi outlier, label encoding, pisahkan fitur dan label, splitting data, dan standarisasi data. Nah, untuk hapus kolom yang tidak relevan, kolom yang dihapus di sini yaitu kolom time, date, dan day of the week yang akan dihapus agar analisis lebih berfokus pada variabel utamanya. Kemudian di sini ada atasi outlier. Nah, sebelum diatasi outlier, adanya beberapa nilai ekstrim pada variabel byte count yang terlihat dari titik-titik jauh di luar rentang normal. Nah, kemudian setelah outlier diatasi, box plot menjadi lebih rapi dan distribusi tiap variabel terlihat lebih stabil tanpa titik-titik ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa data sudah lebih bersih, rentang kuartil lebih jelas, dan analisis selanjutnya dapat dilakukan. Kemudian ada label encoding. Nah, dari tabel di atas kita dapat lihat bahwa kolom traffic situation akan telah diubah menjadi format numerik melalui proses encoding. Setiap kategori lalu lintas diberi angka seperti kode low sama dengan normal, sama dengan 0, normal sama dengan 1, heavy sama dengan 2, dan high sama dengan 3. Nah, kemudian ada pemisahan fitur dan label. Untuk fitur itu ada 5 variabel numerik yaitu car, bike, bus, truck, dan total. Nah, untuk labelnya itu ada satu variabel itu traffic situation and code.
Kemudian ada splitting data. Untuk splitting data, di sini dilakukan proses pemisahan data menjadi dua bagian, yaitu Y-train dan Y-test. Dan data target atau label dibagi agar model dapat belajar dari sebagian data dan diuji pada data lain yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk Y-train itu berisi 2319 baris data, sedangkan Y-test berisi 580 baris data untuk pengujian. Kemudian ada standarisasi data, di mana proses standarisasi pada X-train dan X-test itu mengubah skala setiap fitur agar memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Hasil standarisasi ditampilkan sebagai array nilai numerik yang menunjukkan bahwa data telah dinormalisasi dan siap digunakan untuk pelatihan model. Dapat dilihat bahwa di sini ada hasil dari standarisasi X-train dan hasil dari standarisasi X-test. Kemudian ada pembentukan model. Nah, untuk proses pembentukan model menggunakan algoritma SVC ini dapat dilakukan dengan memilih tiga jenis kernel, itu ada linear, RBF, dan polinomial. Nah, kernel linear digunakan ketika data dapat dipisahkan secara garis lurus. Kernel RBF cocok untuk data dengan pola yang lebih kompleks dan tidak linear, sementara kernel polinomial digunakan ketika hubungan antar fitur membentuk pola lengkung berbasis polinomial. Nah, kemudian di sini ada evaluasi model. Yang pertama ada model linear. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi dari model klasifikasi linear menggunakan confusion matrix dan classification report. Nah, untuk model linear ini, model mencapai akurasi sebesar 0,89 atau 89% dengan nilai precision, recall, dan F1 skornya itu cukup tinggi pada setiap kelas, terutama pada kelas 1 dan 2. Dari berdasarkan confusion matrixnya juga, model berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 519 sampel dari total 580 data uji. Kemudian ada model RBF, di mana akurasi dari model ini itu sebesar 0,94 atau 94% dengan precision, recall, dan F1 skornya itu cukup tinggi pada setiap kelas. Nah, dari confusion matrixnya, model itu berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 548 sampel dari total 580 data uji. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model mampu membedakan keempat kategori dengan baik dan memberikan performa yang konsisten pada berbagai kelas. Dan juga model ini lebih baik daripada model sebelumnya, dilihat dari hasil akurasinya. Kemudian ada model polinomial. Untuk model polinomial, akurasinya sebesar 0,90 atau 90% dengan nilai precision, recall, dan F1 skornya juga cukup tinggi. Nah, untuk berdasarkan confusion matrixnya, model itu berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 523 sampel dari 580 data uji. Kemudian ada membandingkan performa model, di mana untuk memperbandingkan performa tiga model SVC dengan kernel yang berbeda ini menunjukkan bahwa kernel RBF itu menghasilkan akurasi tertinggi, yaitu sekitar 94,48%, sehingga bisa dibilang kernel RBF paling efektif dalam mengenali pola pada data. Untuk kernel polinomial berada di posisi selanjutnya dengan akurasi sekitar 90,17%, sedangkan kernel linear itu memiliki akurasi terendah, yaitu sekitar 89,48%. Hal ini menunjukkan bahwa pola dalam data cenderung tidak linear, sehingga model kernel RBF mampu menangkap kompleksitas tersebut dengan lebih baik dibandingkan dua kernel lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil analisis menggunakan metode support vector machine, model mampu mengklasifikasikan kondisi lalu lintas berdasarkan jumlah kendaraan dengan performa yang cukup baik. Setelah dilakukan pre-processing, penanganan outlier, encoding, dan scaling, model SVM dapat mengenali pola perbedaan antara kondisi low, normal, heavy, dan high secara efektif. Hasil evaluasi seperti akurasi, confusion matrix, dan metrik klasifikasi menunjukkan bahwa SVM dapat memprediksi kategori lalu lintas dengan tingkat ketepatan yang memadai. Secara keseluruhan, jumlah kendaraan seperti mobil, motor, bus, dan truk terbukti menjadi indikator yang kuat dalam menentukan situasi lalu lintas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.